utamanya dengan kabar terkini begitu ya pernyataan dari Ketua The Fed Jerome Powell yang cukup puas begitu ya dengan penanganan inflasi di Amerika Serikat meskipun belum mencapai target begitu ya, sehingga ada optimisme bahwa mungkin The Fed akan mulai memangkas suku bunganya di akhir tahun ini begitu ya. Tanggapan Anda berkaitan dengan hal ini dan pengaruhnya kepada nilai tukar rupiah kita akan seperti apa, dan di satu sisi juga tentunya pengaruhnya terhadap potensi ataupun juga kebijakan yang mungkin akan diambil oleh Bank Indonesia, bagaimana Pak Bambang? Ya, pertama kalau kita melihat dari sisi The Fed-nya sendiri, sangat wajar kalau mereka menunggu sampai tingkat inflasinya itu ada di dalam target mereka. Karena memang salah satu tugas utama dari Bank Sentral itu adalah inflation targeting. Ya. Jadi ketika mereka katakan kalau tidak salah punya target 2% inflasi di Amerika, dan apapun tingkat inflasi selama masih di atas 2%, berarti itu belum di dalam target mereka. Tetapi yang paling penting dari pernyataan Jerome Powell tersebut adalah sangat kecil atau hampir tidak ada kemungkinan mereka menaikkan tingkat bunga, ya, karena ini yang bisa menimbulkan tekanan lebih besar lagi terhadap rupiah. Nah, jadi paling tidak ada satu hal positif yang bisa diambil. Dan kemudian mengenai timing, ya kapan menurunkan, ya tadi pertama dia akan menunggu apakah ini sesuai dengan target mereka inflasinya. Dan kedua, ketika mereka belum tahu ya apakah inflasinya itu akan mencapai target yang mereka harapkan, maka mereka akan melihat sinyal dari perekonomian di Amerika. Ya, mereka melihat bahwa perekonomian Amerika membaik, ya pertumbuhannya cukup bagus, penciptaan lapangan kerjanya juga sesuai dengan harapan, ya sehingga ekonomi Amerika bisa dikatakan dalam kondisi yang lumayan bagus, ya. Tetapi di satu sisi mereka juga pasti akan sedikit was-was karena dengan ekonomi yang membaik berarti kan tingkat permintaan terhadap barang atau jasa akan makin meningkat. Nah, ketika permintaan meningkat, tentunya mereka tidak bisa, apalagi dalam setelah kondisi di tahun 2022 terjadi inflasi yang tinggi sebagai akibat disrupsi di sisi supply, maka mereka tidak lagi bisa mengasumsikan bahwa kalau permintaannya naik, pasti akan segera dipenuhi dari sisi supply-nya. Ya, mengingat kejadian di tahun 2022 tersebut setelah COVID. Ya, jadi perkiraan saya mereka ya meskipun mengeluarkan pernyataan yang cukup ya menyejukkan lah istilahnya ya, tidak menimbulkan kepanikan, tetapi mereka juga tidak bisa berjanji terlalu optimis ya bahwa mereka akan segera atau akan cepat memotong suku bunga ya, karena mereka pasti akan selalu was-was apakah setiap potensi kenaikan permintaan akan bisa segera dipenuhi oleh supply. Apalagi sekarang salah satu isu besar di global adalah potensi disrupsi supply chain sebagai akibat dari geopolitik. Ya, geopolitik ini bukan sekedar perang ya, tapi termasuk ketegangan antara Amerika dengan China. Baik, dan sebetulnya juga ditegaskan kembali begitu oleh Jerome Powell bahwa memang masih perlu melihat data-data perekonomian terkini begitu ya. Nah, tapi di satu sisi Pak Bambang, ketika kita melihat mungkin efeknya begitu ya kepada kebijakan dari Bank Indonesia, di satu sisi juga selain nilai tukar rupiah yang terus menjadi perhatian, tapi juga di sisi lain dunia usaha juga melihat kira-kira seperti apa begitu ya, utamanya juga untuk suku bunga kredit ke depannya ataupun juga dalam rangka ekspansi, dan di sisi lain juga berkaitan dengan suku bunga ini juga akan berkaitan juga begitu ya dengan tingkat kemampuan daya beli masyarakat begitu yang saat ini juga tengah menjadi concern. Nah, racikan kebijakannya seperti apa begitu ya untuk sisi moneter dari pandangan Anda, dan di sisi lain strategi jangka pendek yang bisa dilakukan oleh dunia usaha di tengah kondisi ini seperti apa, Pak Bambang? Iya, saya melihatnya kalau dari sisi Bank Sentral, dari sisi BI, sepertinya penentuan berapa tingkat bunga yang akan mereka patok ya pada saat ini atau pada saat beberapa bulan sebelumnya itu memperhatikan dua faktor. Saya perhatikan ya, satu tentunya bagaimana menjaga agar spread ya atau perbedaan antara US dollar, tingkat bunganya US dollar dengan tingkat bunga rupiah sendiri itu tidak terlalu lebar ya, karena saat ini kan tingkat bunga Amerika lumayan tinggi nih dalam sejarah ya, mungkin 5% lebih ya, sedangkan BI menetapkan 6,25%. Ya, barangkali itu tidak sepenuhnya bisa menahan outflow seperti kita lihat di pasar saham maupun di pasar
obligasi, tapi paling tidak bisa sedikit meredam ya supaya outflow-nya tidak terlalu besar. Nah, faktor kedua yang akan BI perhatikan dan pasti juga bicara dengan pemerintah adalah bagaimana menjaga momentum pertumbuhan, terutama untuk sektor swasta yang masih sangat butuh paling nggak kredit modal kerja deh ya untuk bisa menjalankan operasinya dengan lancar ya. Jadi saya perhatikan cara BI mengambil kebijakan adalah mencoba mencari keseimbangan antara kebutuhan untuk menjaga spread yang wajar dengan kebutuhan untuk bisa tetap menggerakkan roda perekonomian terutama di sektor swasta. Nah, tetapi kalau dari sisi perusahaan, menurut saya harus mulai muncul suatu kesadaran ya di perusahaan-perusahaan di Indonesia, yaitu apa? Harus terus mencoba menumbuhkan atau menjaga yang namanya natural hedge ya. Artinya hedging itu kan biasa ya, instrumen yang biasa dipakai untuk menjaga nilai tukar rupiah terhadap US dollar. Tapi hedging itu mahal, apalagi dalam kondisi seperti sekarang. Ya. Jadi akan lebih bagus daripada membeli instrumen hedging yang tidak murah tadi, lebih baik perusahaan mencoba menciptakan natural hedging. Natural hedging itu bisa dari dua sisi. Bisa dengan memperbanyak produk yang diekspor, sehingga pemasukannya dalam mata uang hard currency, US dollar misalkan, atau di sisi lain, dari sisi produksinya, dari sisi inputnya, bagaimana caranya dia menekan penggunaan bahan baku atau bahan penolong atau raw material yang sifatnya import dan harus dibeli dengan US dollar juga. Jadi intinya semua perusahaan di Indonesia sekarang harus mulai makin sadar mengenai bagaimana cara memaintain keseimbangan penerimaan dan pengeluaran US dollar. Ya. Nah, kalau perusahaan itu misalnya full produknya hanya dijual di dalam negeri, bukan berarti dia nggak bisa apa-apa, maka dia ya otomatis berupaya mengurangi ya pembelian atau penggunaan bahan baku atau proses produksi yang masih membutuhkan US dollar. Baik. Jadi kira-kira itu barangkali yang bisa dilakukan supaya ekonomi kita tidak terlalu bergejolak sebagai akibat dari pelemahan nilai tukar yang memang eksternal asalnya. Oke, baik. Tapi di sisi lain, Pak Bambang, kita bergeser begitu ya dari sisi fiskal, dari sisi kebijakan yang bisa diambil oleh pemerintah begitu ya untuk tadi sekali lagi menjaga dunia usaha dan juga daya beli masyarakat, kemudian juga menjaga agar kemiskinan dan juga ketimpangan ini tidak semakin besar begitu ya di masa yang cukup challenging ini. Seperti apa, Pak Bambang? Ya, saya kira secara umum bagaimana kita pada posisi hari ini ya, kalau kita bicara mengenai ancaman dari pelemahan nilai tukar, itu adalah bagaimana kita bisa menjaga keseimbangan eksternal dan bagaimana semua pihak, terutama pemerintah yang menjadi tentunya komando dari bagaimana pergerakan ekonomi di Indonesia dan semua pelaku usaha mencoba istilahnya membalance ya, menciptakan keseimbangan tadi antara potensi kita bisa menarik devisa dengan potensi kita mengeluarkan devisa sebagai akibat kebutuhan untuk impor. Dan yang bisa saya tekankan, barangkali tidak cukup hanya sekedar menjaga pengeluaran devisa untuk kebutuhan barang, misalnya untuk kebutuhan import barang maksud saya. Tapi juga bagaimana kita mulai mengendalikan kebutuhan dolar yang cukup banyak untuk impor jasa. Karena neraca jasa kita itu defisitnya cukup besar yang tidak bisa ditutupi hari ini oleh surplus di neraca perdagangan barang. Ya, jadi artinya jangan kita hanya bolak-balik bicara mengenai bagaimana mendorong trade balance yang lebih besar untuk barang, tapi juga bagaimana caranya kita mengurangi defisit di sektor jasa. Ya, salah satunya kalau misalkan kita memang sedang butuh devisa, kalau katakan perdagangan barang kita, ekspor barang kita sedang juga dalam tantangan karena permintaan global yang lemah, bagaimana caranya kita misalnya lebih menggenjot sektor pariwisata. Ya, sektor pariwisata ini tetap penting loh, karena dia yang mendatangkan salah satunya hard currency ke dalam ekonomi kita. Ya, tapi karena dia di sektor jasa kadang-kadang luput dari perhatian, seolah-olah yang penting hanya ekspor batu bara, ekspor CPO, ekspor nikel. Ya, padahal untuk banyak negara, ya, terutama negara-negara Eropa atau negara seperti Thailand, justru pariwisata inilah yang bisa menciptakan ya upaya untuk menjaga lebih
keseimbangan dari nilai tukarnya. Ya. Karena dia bisa mendatangkan US dollar tanpa kita harus ya bersusah payah melakukan berbagai macam transaksi. Ya, Baik. jadi fokus ke sektor seperti pariwisata itu penting, jangan dilupakan. Gitu.